Jadi kegiatan kita hari ini mau ngapain sih teman-teman? Kita hari ini akan mengadakan podcast Bertemakan Magang ke Jepang. Kayak seru banget gak sih pembahasan yang kita ambil kali ini? Yeah. That's the way every day goes. Selamat datang di podcast PVKK-UST, Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Estetika Busana, Cita Rasa Boga, inspirasi kita semua. Podcast PVKK-UST. 5. Saksikan keseruan podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa. Bye. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast kami. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi banyak banget diminati sama anak muda zaman sekarang nih. Apalagi kalau bukan magang ke Jepang. Dari nyiapin urusan bahasa, budaya kerja yang katanya super disiplin, sampai menyatakan hidup di sana apakah seindah anime atau drama Jepang. Hari ini kita mau mengadakan podcast. Perkenalkan, nama saya Rara Saputri. Saya Putri Sanya. Dan yuk langsung aja kita sapa narasumber kita. Halo Kak. Halo saya. Boleh perkenalan diri dulu? Boleh, perkenalkan nama saya Hanifah Kusmayanti Ramadan, angkatan 2023, prodi PVKK. Wah, makasih banget nih kakak udah mau berkenan buat datang ke acara kita pada hari ini. Jadi hari ini kita tuh mau tanya-tanya tentang cerita kakak yang magang di Jepang. Itu tuh gimana sih awal mulanya? Oke, awal mulanya tuh aku tahu dari page 1, karena aku sendiri kan dari page 3. Oh iya. Nah, waktu aku masih maba, habis PKKMB itu ada sosialisasi di lab atas, Iya. ada sosialisasi Iya. pembekalan sama Oh langsung gitu ya Pak? PKKN gitu? ya pelepasan itu kan dari kakak tingkat angkatan mungkin sekitar 2021. Iya. Itu P1, terus itu sekitar memberangkatkan 9 orang. Nah dari awalnya dari situ. Berarti termasuk kakak ya itu 9 orang? belum, Oh, itu belum. dari P1. Oh, iya. Aku dari P3. Itu berarti sampai berapa batch Kak? Kalau sekarang sih udah berangkat yang page 5. Oh. Page 5 tuh ada yang dari bakery pastry, Oh. yang cowok-cowok. Kalau kakaknya sendiri? Aku dari bakery pastry juga. Oh. Itu kita page 3 ada 27 orang, itu dari banyak dari produk. Berarti banyak ya? Dari awalnya cuma 9, sekarang udah sampai 27. Iya, 27, banyak ya. banget. Nah, menurut kakak selain bekerja, jurusan apa aja yang ada di Jepang, pekerjaan yang di US ini? Kalau kemarin waktu aku itu bukannya di bakery pastry, terus ada juga angkatan lain dari Fakultas Pertanian itu juga ada ke daun bawang. Gitu. Kalau di aku sendiri itu bakery pastry. Berarti kayak di pabrik gitu atau gimana? Di pabrik, sebuah perusahaan yang bikin kue kecil-kecil gitu. Ada yang mini skinny, ada yang gede. Jadi tergantung pesanan dari klien. Tapi sebelum mengikuti magang ke Jepang ini pasti kan ada step by stepnya ya Kak. Nah itu tuh gimana sih? Boleh nggak sih diceritain? Kemarin itu waktu aku Iya. kita ada Zoom dengan Ibu Kaprodi, Ibu Dekan, Oh, iya. dan pihak LPK yang bekerja sama dengan pihak kampus. Terus habis itu jika yang berminat kan mengisi pendaftaran. Iya. Kalau waktu aku itu Google Form. Mm-hmm. Terus baru seleksi administrasi, terus jika ada udah pengumumannya, Iya. ada tes wawancara. Itu tes wawancaranya tuh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau malah bahasa Jepangnya itu sendiri? Belum. Oh, belum. Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Terus waktu wawancara itu kita masih pakai bahasa Indonesia. Oh iya. Kalau ada yang minat juga tuh ada yang sampai perkenalkan bahasa Jepang. Kan itu juga menjadi salah satu poin plus. Iya. Nah, tapi bahasa Inggris itu penting nggak sih Kak pas wawancara itu ditanyain atau gimana?
Enggak sih menurutku, karena waktu kita di Jepang juga bahasa Inggris tuh beda banget aksen-aksennya kalau di sana. Orang di sana iya mungkin belum sepenuhnya Iya, di sana bahasa yang paling bagus tuh bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepangnya sendiri. Makanya kita juga tuh bisa bahasa Jepangnya. Nah, kakaknya sendiri kan dari Jogja ya. Untuk lanjut ke Jepang kan pasti ngerasa wah beda banget nih, ya kan? Nah itu tuh gimana sih rasanya? Kakak tuh mengenal budaya-budaya Jepang ataukah pasti kaget ya awal-awalnya? Nah itu tuh ceritain dong Kak. Kalau budaya kerja mungkin lebih ke mereka tuh lebih disiplin dan tekun. Ibaratnya kita kerja misal jam 7. Iya. Mereka bisa datang setengah jam kurang. Udah ganti baju dulu. Oh iya, keren banget ya. Nah, selain kedisiplinan kerja yang bikin kakak tuh kaget, beda banget ya kayaknya di Indonesia ini. Kalau faktor lingkungannya gimana Kak kira-kira? Faktor lingkungannya menurutku orang-orang di sana tuh pendiam dan introvert. Tapi sekalinya ada acara kayak kita kan di sini ada acaranya kembang api tahun baru. Iya. Nah, kalau di sana tuh namanya Natsu Yasumi, itu ada perayaan kembang api. Tapi bedanya apa Kak di Indonesia? Nah, bedanya kan kalau di Indonesia kan kayak tiap tahun baru. Iya. Nah, sedangkan mereka pas musim panas aja, kayak beda tanggalnya gitu. Berarti mereka ini kalau tahun baru tuh cuma ya udah seperti biasa Iya, gitu ya. kita budayanya kayak ngucapin orang Jepang kayak Omedeto, selamat tahun baru. Tapi nggak ada perayaan kembang api kayak tahun biasa aja. Iya biasa aja, kayak biasa gitu ya. Apalagi kalau misal bagi budaya kita kan Lebaran tuh suatu yang wah Iya, wah banget ya. Di sana nggak merayakan kayak gitu. Tapi di sana ada nggak sih kayak kita lebarannya gitu? Menurutku sih ya kalau lebaran mereka ibaratnya kita Idul Fitri, mereka tahun baru tuh. Oh, tahun barunya ya malah wahnya Iya, gitu. terus tahun barunya malah tahun baru kita kembang api, mereka juga kembang api tapi di musim panas. Oh gitu. Nah kalau boleh tahu nih Kak, kehidupan kakak di Jepang tuh kayak gimana? Misalkan di sini kan cuma kuliah gitu. Kalau di sana kan kerja. Terus sistem kerjanya gimana? Hari liburnya gimana gitu? Kalau aku kemarin kita kerja tuh selama 1 bulan dikasih libur 9 hari. Itu bisa request 4 hari, sisanya ngikut sama pihak kaisa atau perusahaan. Terus kita sehari itu kerja minimal 8 jam. Minimal ya. 8 jam dari jam 9 sampai jam 5. Berarti nggak libur pagi banget ya? Iya, masih bisa Iya, bangun siang, bisa bangun siang. juga sore. Iya. Kalau misal lagi banyak kerjaan baru tuh pulangnya malam, mungkin sekitar jam 7 gitu. Itu shift-shiftan nggak Kak? Enggak. Oh enggak, cuma satu shift aja. Kalau di bagian aku kan bikin kue, Iya. jadi bikinnya pagi sampai sore. Udah gitu aja. Terus ada juga bagian lain tuh kayak bikin kuenya, terus packing, Iya. ya ngirim kuenya. Kalau yang bagian pengiriman itu kerjanya dari jam 12, 12 siang. iya, Oh, itu tinggal sampai jam 8 gitu. Jadi kayak kebalikan jamnya kita. Oh, iya. Kalau kita kerjanya pagi, mereka malah kerjanya malam. Iya, buat nganternya ya. Mm-mm. Nah, kira-kira pas kakaknya nih, kak libur kerja nih, kegiatan apa sih yang kakak lakukan ketika libur gitu? Kegiatannya jalan-jalan nih. Oh Iya, karena Explore ya? Iya, kapan lagi kan di Jepang Iya. kan. Jadi dalam waktu 1 tahun, terus menurutku kayaknya lebih baik buat explore Iya. daripada tidur di rumah. 1 tahun ya buat Iya. cari-cari jalan di Jepang. Betul. Soalnya kan di sana banyak banget tempat wisata ya Iya. menurutku. Bahkan di stasiunnya aja. Kalau di sini kan rame Iya, ya, betul. tokonya juga. Di sana juga menurutku stasiunnya malah seperti mall. 11-12 ya berarti ya? Tapi Kalau lebih kita kan di iya. sudut manapun estetik sih. Wah, iya sih. Betul. Udah ada bakat ya buat ke pastry bakery gitu. Kan banyak kan di sana ya. Biasanya pakai alat jahit, ini Iya, malah iya. dekor-dekoran kue. Nah, tadi aku juga bingung Heeh. kaku kan. Terus kata sensei itu guru bahasa Jepang kita. Oh, iya. Kalau mau terjun ke suatu usaha atau suatu pekerjaan itu nggak usah kaku, nggak usah takut, nggak usah ganggu. Karena pasti kan namanya kita anak baru pasti Iya. diajarin. Oh, berarti diajarin dari dulu gitu. Atau mbaknya tuh udah ada pengalaman sebelumnya tentang kue-kuean ini? Enggak sama sekali. Nggak sama sekali ya. ya? Dari awal aku tadinya mau kuliah juga ambil boga, Tapi tapi tetap di sana. mbaknya dari SMK ke sana? Iya. Terus habis itu
itu ternyata ada yang internship ke Jepang ini Iya, dan tertarik ya? Iya, di bidang masak, jadi kayak ih, siapa tahu lolos lah, Coba-coba ya. Iya. Coba-coba. Terus waktu awal-awal juga kan namanya pertama kali kan juga nggak bisa, terus akhirnya diajarin. Orang Jepang juga baik dan menurutku di sana juga malah banyak orang Indonya daripada orang Jepang. Berarti itu kakaknya itu tinggal bersama atau gimana sih? Kita di apartemen. Tadi kan ada sekitar 27 orang ya, yang batch 3 kakaknya. Nah itu tuh berarti satu apartemen semuanya atau beda-beda? Nah, kebetulan kita tuh yang cowok ada 6 orang. Oh cowok ada 6 orang itu satu rumah. Oh berarti beda ya? Beda. Kalau cewek di apartemen, kalau cowok-cowoknya di rumah. Iya. Oh. Di sana rumah pun sebenarnya juga apartemen. Oh gitu. Terus kita kan ada cewek juga. Kebetulan yang 10 itu ditempatkan di Okayama. Okayama itu daerah? Ya, daerah. Kita dulu ada 2 tempat, 3. Oh 3. 3 itu dari satu Unsri. Oh iya. Yang Solo. Terus yang 2 itu dari kita. Terus yang 3 itu ada di Okayama, Takasaki sama dan lupa. Gak apa Mana ya? Gak apa diinget-inget aja dulu. Gunma. Tadi kan udah disinggung kakaknya nih kalau kita tuh gak usah takut untuk coba ya. Nah tapi tuh gimana sih tipsnya biar kita tuh nggak takut gitu? Nah, kalau dari kita Ya. harus punya pendirian tuh jangan menyerah aja deh. Jangan menyerah terus mencoba, karena meskipun kita nggak bisa, meskipun kita gagal, dari orang-orang yang di sana, teman-teman yang di sana tetap pasti ngajarin, Pasti support ya, pasti namanya namanya juga masih pemula gitu ya. masih baru, pasti kan akan diajarin gimana biar cepat bisa. Terus menurutku karena di Kaisa yang kita tuh menurutku gampang ya, jadi kita cepat adaptasinya. Wah itu kalau kakaknya ngomongin kalau mungkin kakaknya gampang, berarti di kelompok di daerah-daerah lain nih agak susah atau gimana? Mungkin bisa jadi iya, soalnya temanku yang di pertanian dan bawang kan mereka kerjanya di luar. Iya. Kadang lebih susah karena cuaca di sana kan lebih panas. ekstrim ya. Tapi 11-12 sama sini menurutku. Waduh. Terus apalagi kan daun bawang perawatannya tergantung cuaca. Iya. Jadi menurutku lebih susah aja Jadi sih. kakaknya dengar cerita dari teman-temannya ya kalau wah di sini tuh kayak gini nih, gini Iya, gini. iya. Jadi kakaknya merasa oh berarti aku masih mending ya, masih agak gampang gitu. Karena sharing-sharing juga, ibaratnya mereka kerja panas-panasan, kita Masih di agak dalam ruangan, dingin, iya. apalagi kue kan harus dingin. Iya ya. Gitu. Nah itu tuh gimana sih kakaknya kan di bagian kue-kuean ya. Pasti kan alat-alat yang di sana sama yang di sini kan tentunya beda banget, beda banget pastinya. Nah itu tuh kakaknya diajarin tapi tuh langsung paham atau pernah gagal sih? Aku sendiri pernah gagal. Ya. Kayak kue kan gede banget gitu waktu itu. Terus kita suruh bikin kue yang segitu gedenya, mungkin sekitar gini, Wah. semeja ini. Terus suruh kita gulung. Udah basicku nggak bisa jahit. Iya. Terus suruh gulung kue. Kuenya hancur, bener-bener hancur, Iya. nggak bisa diselamatin. Itu kira-kira dimarahin atau gimana sih? Untungnya saya ibu baik sih, jadi malah nggak dimarahin, kayak Nggak apa-apa. dia juga "Bu, nggak apa-apa gitu. Itu belajar ya, Kak? Iya, contoh belajar kayak kalian kan juga masih pemula gitu. Tapi kayaknya sedih nggak sih kalau pas gagal kayak gitu kayak wah kayaknya aku merasa gagal banget deh gitu. Iya, jujur kayak nggak enak banget. Apalagi kan di sana banyak orang Jepangnya, terus gimana ya kalau gagal dimarahin nggak? Ya ternyata dari sainnya, dari kepala bagiannya tuh ya udah nggak apa-apa, bikin lagi gitu ya. Mungkin tuh mereka tuh kayak targetnya kecapai, stoknya kecapai baru selesai. Nah itu kan bikin kue kan per hari itu berapa sih kak kira-kira? Dan kira-kira tuh pengirimannya tuh apakah ke toko-toko roti atau gimana gitu? Oh, kalau kita kemarin bikinnya ada kue yang lingkaran, Iya. itu dipotong jadi 8, jadi kayak pizza. Iya, iya. Itu sekitar 1.000. Itu 1.000 kue itu target satu orang satu pabrik ya? Satu bagian lemnya. Oh. Kayak kita kan misal kita bikin baju, Iya. kan ada satu baju selesai. Nah itu 1.000 itu harus selesai hari itu juga gitu. Nah kalau kira-kira perorangan kira-kira berapa kak? Kakaknya sendiri kan dari selesai berapa?
segitu juga sih, soalnya kayak sebelum istirahat kita ngerjain misal dekor kue. Iya. Nah setelah habis istirahat biasanya langsung ganti pekerjaan, entah bagian potong kuenya atau gulung kuenya gitu, karena itu sistemnya kan kelompok. Iya. Jadi kelompok itu harus selesai. Iya. Kemarin kan kakak habis ke Jepang kan, dari awalnya kan mbaknya busana. Iya. Tapi sampai ke Jepang malah ke Boga, Iya, malah masih bakery. Iya. Itu kan lonjakannya jauh banget. Menurut kakak ini lebih nyaman yang mana sejauh ini ya? Setelah mengikuti magang nih, wah aku merasa lebih nyaman di Boga gitu ya. Menurutku sih lebih nyaman Boga ya. Waduh. Terima kasih sekali. Soalnya karena menurutku Boga kan kayak sekali praktek selesai nggak selesai harus Iya. selesai ya. Kalau di sana tuh aku lihat teman-temanku tuh masih harus gambar gitu. Sampai berjam-jam nggak mau. Iya. Kalau ibaratnya kita Boga kan bikin kue, kita mixer telur. Kalau males selesai itu aja kan nggak Iya. penting. Gitu. Jadi menurutku emang dari awal enak Boga sih. Tapi kan ya namanya tekanan orang kan beda-beda. Iya. Berarti kakaknya lebih nyaman setelah mengikuti magang ini, kakaknya lebih nyaman ini Boga kakaknya. Kakaknya bisa jurusan deh. Iya, sampai sekarang tuh saya mikir kayak gitu. Tapi kayak mikirnya apalagi kan udah sekarang aku semester 6. Iya. Jadi kayak mumpung kan udah terlanjur Iya. basah lah ibaratnya. Jadi kayak mungkin Boga ini salah satu solusi, terus buat inspirasi aku juga kalau Boga itu bukan sekedar jalan jurusan. Terus mikirnya positif aja, bisa aja kalau Boga ini nambah skill. Iya, berarti nambah pengalaman. Jadi selain aku bisa jalan, bisa masak. Iya. Magang di Jepang kan nggak mudah nih kak. Nah manfaat-manfaatnya kan pasti banyak nih kakak yang dapat dari magang di Jepang, apalagi 1 tahun nih. Wah itu waktu yang lumayan lama ya, apalagi jauh dari orang tua gitu. Jadi kakaknya tuh menghadapinya gimana sih? Kemarin awal-awal sih mungkin cukup berat ya. Berat Apalagi banget kita pasti. harus kerja berdiri 8 jam. Wah iya. Terus adaptasinya sih kalau aku sendiri lumayan cepat. Iya berarti. Terus kalau dari manfaatnya sih aku sebenarnya ibaratnya kita yang tadinya cuma bisa bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggris dikit-dikit, jadi bisa ngerti bahasa Jepang kayak gitu. Nah, tadi kan kakaknya bilang nih kalau adaptasi kakaknya ini termasuk cepat gitu. Tapi kan sebelum itu berarti kakaknya tuh belajar dulu ya bahasa Jepang sebelum akhirnya terbang ke Jepangnya gitu. Kira-kira tuh belajarnya tuh berapa lama sih? Ataukah emang sampai paham atau udah seperlunya aja, penting-penting aja ya ngomong gitu? Kalau kemarin aku kurang lebih 3 bulan sebelum keberangkatan sambil nunggu COE. COE itu kayak surat kontraknya dari perusahaan. Iya iya. Nah itu 3 bulan tuh belajar bahasa Jepang aja atau kita tuh dikasih tahu kalau dunia Jepang tuh kayak gini. Nah iya, kita kemarin pembelajaran itu selama 1 minggu. Iya. Senin sampai Jumat kita di kampus. Saya sampai Jepang. Iya Di kampus kita belajar kotoba atau kata-kata bahasa Jepang, mulai dari cara ngomongnya. Terus setiap Sabtu kita di LPK. Iya di LPK. Di LPK kita kalau kebetulan LPK kita itu ada di Solo. Oh. Fujiyama Global Indonesia. Berarti kakaknya ngekos di Solo gitu? Karena kebetulan itu cuma tiap Sabtu ya, jadi kita PPS kita bareng-bareng 27 naik KRL. Oh iya iya. Gitu, kita di sana diajarin gimana budaya Jepang, apa aja yang harus kita siapin, terus apa sih yang perlu kita bawa sampai sana, pokoknya budaya-budayanya apa aja kayak gitu, biar kita tuh nggak shock dan nggak kaget sama orang-orang di sana, cuaca dan sebagainya gitu. Kemarin kan pas Mbak berangkat ke Jepang tuh ada rasa nyesel nggak sih? Misalkan kayak aku kan kemarin pas ke Jogja kan, pas pertama kali sampai Jogja tuh nyesel kayak kenapa ya aku milih ke sini? Di sini kan nggak ada orang tua aku. Iya, jauh ya. Sendiri, itu kan nangis dulu. Homesick ya. Iya, terus Mbaknya ngerasa juga nggak atau udah happy banget gitu sebenarnya di Jepang, nggak ada kayak rasa penyesalan gitu-gitu. Kalau kemarin sih namanya kita lolos ke Jepang kan kayak seneng ya. Iya, awalnya pasti seneng. Aku ngabarin keluarga juga mereka pada seneng. Cuman waktu sebelum berangkat karena itu aku pas habis lebaran. Jadi hawa sedihnya tuh kerasa banget ya. Apalagi diantar di bareng-bareng Keluarga keluarga ya. Jadi awal sih sedih nangis.
Pokoknya sedih, tapi setelah sampai sana happy. Karena emang di sana seasik itu menurutku ya. Seru ya berarti. Kemarin sampai sana aku tuh pas musim dingin. Aduh, Ibaratnya kita di sini pakai baju tipis kayak gini, Iya. sampai sana langsung menggigil. Jadi langsung kayak beda hawa ya. iya, rasa sedihnya tuh langsung otomatis hilang menurutku. Kita kan ini ya Kak, masih semester 2 nih, masih awal-awal, kita masih awam nih tentang apa-apa aja yang harus kita siapkan untuk semester-semester ke depan. Kan kakaknya udah pernah magang di Jepang nih, jadi apa sih tips-tipsnya bagi kita? Apakah kita itu masih bisa nih? Kan kakaknya daftar melakukan iya pendaftaran kan pas KKMB nih. Iya. Nah kita tuh semester 2 tuh bisa nggak sih? Atau iya udah telat gitu. Kataku sih belum ya, karena waktu itu aku juga daftarnya awal-awal semester 3. Oh, berarti masih iya ya. Ya mungkin kalau waktu itu masih belum rezekiku, karena aku sempat daftar tuh 2 kali. Oh, berarti ditolak. Iya, batch 2 dan baru lolos yang batch 3 kemarin. Kalau batch 2, kalau menurutku sih aku belum lolos karena semesterku masih kecil kali ya. Oh iya, Kan masih muda semesternya. Terus makanya aku nyoba lagi. Kalau kalian pengen nyoba tuh menurutku nggak usah menyerah, jangan takut menyerah. Karena pasti kan lowongan kayak gini tuh internship kayak gini nggak akan ada habisnya. Iya. Ada benefit dari kampus dan juga untuk kalian juga. Nah kakaknya kan pernah gagal 2 kali nih. Itu tuh emang pendaftarannya tuh ngapain aja sih kok sampai bisa gagal 2 kali? Atau setelah itu atau gimana gitu? Menurutku sih nggak susah ya, Iya. karena waktu awal aku daftar itu cuma wawancara aja. Oh ya. Terus karena itu langsung pengumuman, terus itu kalau yang lolos tuh itu langsung di tes bahasa Jepang. Les bahasa Jepang, langsung habis itu jeda mungkin sekitar 2 minggu baru tes kesehatan. Kalau yang lolos, terus kalau yang batch 3 kemarin waktu kan aku yang batch 2 gagal, baru daftar yang batch 3 itu kemarin wawancaranya ada lagi ketambahan tes kayak tes matematika, jumlah-jumlahan kayak gitu sama tes Ada bahasa. kesempatan gitu ya? Dilihat dari skornya kayak gitu. Baru sama juga kayak batch 2 nanti langsung tes kesehatan. Kan kalau dari tes kesehatan kan nanti bisa dilihat orang ini bisa lolos enggak, bisa kelihatan enggak saking Assessment bahagia. Iya, betul. Nah kakaknya ini kan udah nyoba 2 kali gagal nih, dan akhirnya alhamdulillahnya yang ketiga ini berhasil lolos, pasti rasanya seneng banget nih. Nah tipsnya dong Kak, biar akhirnya kok wah memberanikan diri buat aku mau ikut lagi, harus kali ini harus berhasil gitu. Menurutku jangan pantang menyerah, terus Iya. coba. Iya sih, jelas banget. Karena, apa ya, kalau emang udah rezeki itu nggak akan kemana. Nyatanya dari satu kali gagal, 2 kali gagal, akhirnya yang terakhir rezeki. wah sedih Ya, ya. Tuhan kan nggak mungkin lari dari apa yang udah kita pengen gitu. Intinya kalau kita udah bersungguh-sungguh pasti udah ada jalan. Wah iya sih. Nah kalau ngomongin biaya nih Kak, itu tuh kira-kira gimana sih kerja di sana tuh, gajinya gimana, ngaturnya gitu, atau Ngatur keuangan gimana? Iya. Di sana kan pasti banyak makanan, banyak Iya, ada orang lucu. Pasti jalan, apalagi kita yang gaji pasti sedikit. wah kalau lucu beli. Iya itu. Itu juga salah satu bentuk tantangan sih. Oh, tantangan berat ya. Apalagi kita kalau aku sendiri kan baru pertama kali kerja, pertama kali menerima gaji. Terus rasanya tuh kayak Pengen semua di iya bisa beli tiap hari gitu. Terus apalagi di sana tuh aku kan penempatannya di kota ya, Iya. jadi deket banget sama namanya supermarket. Bisa aja langsung pulang kerja nggak ke sana. Wah, Langsung itu ke sana. tantangan sih itu. Iya, Nggak makanya bisa juga belok. jadi kita tuh harus bisa memanage keuangan sendiri. Kayak misal kita udah bisa memilah dari gaji yang kita terima, mau ditabung kah, mau dari jajan kah, jadi harus pisah-pisah gitu. Karena emang udah di sana Berat, banyak ya. iya, berat. Kayak kita belum pulang aja kita rasanya pengen beli oleh-oleh dulu gitu loh. Tapi selama 1 tahun ini berarti kakaknya full 1 tahun di Jepang ya Kak? Nggak pulang-pulang gitu? Iya, 1 tahun. Karena emang kita di sana kan dituntut untuk kerja, tidak boleh pulang. Iya. Kemarin aku keberangkatan tanggal 8 April,
Terus kerjanya tanggal 12, terus pulangnya tanggal 1 April. 1 Aprilnya tahun depannya. Iya, jadi drill 1 tahun April ketemu April gitu. Wah, berarti rasa kangen keluarga ini ada banget dong ya? Atau Ya. komunikasinya baik nggak? Enggak tiap hari Enggak sih, tiap tapi hari. video call lah. Video call, ya. Namanya orang tua di rumah kan pernah kangen. Boleh tahu nih sistem makannya kakak itu kayak di situ kayak gimana? Apakah kakak masak sendiri atau udah disediain kayak ada catering gitu atau gimana? Kalau aku sendiri kemarin dari rumah, kan kita satu rumah itu berdua, aku sama temanku. Satu ini, satu Iya, satu kamar, satu univ. Satu atap kan? Satu atap. Iya, satu atap. Tapi satu WC ya, Mbak? Iya, Satu kita WC. satu apa tuh itu berdelapan kemarin. Oh, berarti itu tuh cuma diisi 8 orang itu atau emang dia tuh kayak rumah susun gitu, Mbak? Iya, ada yang masuk Oh, gitu. ada yang rumah tua sendiri gitu. Oh. Kemarin kita ada yang 2 rumah. 2 rumah itu satu rumahnya isi 4 orang. 4 orang. Terus kalau aku sama teman-temanku yang lain itu ada di satu gedung. Itu beda-beda kamar, satu kamarnya berisi 2 orang gitu. Nah, kalau urusan makan nih, kayak pagi, sarapan, siang, makan siang, gitu-gitu gimana, Mbak? Kemarin kita ada kayak kas gitu. Oh, kas, Kita kalau kas tuh kayak cuma buat beli beras, sayur, kita Buat masak bareng-bareng gitu ya? masak sendiri karena kita kan makannya juga nggak banyak, jadi kita masak. Terus kalau siang biasanya kita Dapat ya? ya dari Kaisa, dari perusahaan kita dikasih kayak bento makan siang. Biasanya tuh dari potong gaji itu 200 yen sekitar gitu. Jadi Oh, tetap bayar ya? Berarti ini ya, kayak gaji nih, nanti ada rinciannya ini, baru nanti kakaknya dapat gaji bersih gitu iya, ya? betul, ada gaji kotor dan gaji bersih. Karena di sana kan juga namanya kita tinggal di sana, jadi kita harus tetap bayar asuransi kesehatannya kalau misalnya kita sakit. Tapi dapat kayak kan kalau di Indonesia kan ada BPJS ketenagakerjaan gitu ya, kalau di sana ada juga atau gimana? Iya, itu tadi asuransi kesehatan. Oh, iya. Terus ada pajak masyarakat juga, pajak bersepeda gitu-gitu. Tapi kakaknya bersepeda kok? Iya, bersepeda. Berarti kakaknya dari apa tahu ya tadi namanya? Apa tahu ke tempat kerja itu naik sepeda atau jalan kaki? Karena kebetulan kita jauh, kita dikasih fasilitas sepeda dari perusahaan. Berarti itu fasilitas ya? Fasilitas. Aku pikir sendiri ya. Kita fasilitas kalau dari peraturan sekarang tuh kita harus dari kita tuh pakai helm. Jadi harus pakai helm. Tapi ngomongin fasilitas nih, fasilitasnya apa aja sih yang nggak dapat dari perusahaan? Di sana ada ruang ganti yang menurutku cukup luas. Terus kamar mandi, terus yang sepeda itu tadi. Terus asuransi kesehatan dan lain-lain. Menurutku tuh kalau kita mau mengakses dari perusahaan itu kita juga mudah. Di kantornya sendiri juga ada orang Indonesianya. Jadi kalau misal kita tetap gagu dalam bahasa Jepangnya, masih dibantu ya, masih ada paham. orang Indonesia yang Lingkungannya kan pastinya beda banget ya, kayak di Indonesia tuh orangnya tuh beragam banget nih. Kalau di Jepang tuh apakah mereka tuh memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi atau bukan urusanku kok, urusannya dia, biarin dia selesai sendiri gitu. Atau gimana sih, Kak? menurutku sih mereka ada yang acuh tak acuh ya. Soalnya waktu dari pengalaman kemarin temanku ada yang sempat jatuh dari sepeda. Itu dia jatuhnya di sekitar perumahan warga. Kalau dari ada yang peduli tuh ada yang nanya, kamu nggak apa-apa kayak gitu. Tapi ada juga yang dari jauh cuma ngeliatin. Kayak bukan Terus urusan dia aku, ngawatin doang, kenapa sih rame-rame gitu doang. buat gitu ya. Jadi nggak sepenuhnya mereka tuh peduli sesama gitu ya. Tapi ada juga kemarin kayak kita kan sempat salah tempat parkir, Iya. dan itu berhari-hari. Salah satu penduduk yang ada di situ, warga yang ikut tinggal di apartemen kita tuh kayak keganggu nih, nggak bisa lewat, itu ditegur. Kayak ini nih sepedanya ganggu, pakainya nggak di sini, di sana, kayak gitu. Meskipun kayak gitu mereka juga negurnya menurutku lebih sopan ya. Kayak Indonesia ya, marah gitu. Gitu. Berarti mbaknya belum KKN? Belum, baru bulan besok KKN, bulan lupa. Bulan Juli tanggal 27. Oh, berarti masih ada juga. Berarti kalau KKN itu ikut UAS atau nilainya udah masuk KKN? Gitu sih.
tetap ikut KKN karena kita kan KKN-nya setelah UAS ya. Oh, kakaknya sama. Iya, berarti besok Senin juga kakaknya ikut UAS ya? Iya, ikut UAS. Terus minggu berikutnya kita ada kunjungan industri Kemana itu kak? ke Bali. Oh, Iya. oh kemarin itu kunjungan industri itu semester berapa sih? Semester 6 ya, 6. Tapi angkatan Rata-rata juga. apanya? Rata semester 6. Rata-rata semester 6. Tapi kayaknya di angkatanku masih ada yang space kosong, jadi angkatan bawah boleh ikut. Jadi nanti otomatis semester atas nggak perlu ikut lagi. Oh, Karena itu kan kegiatan wajib dari kampus. kan udah selesai nih. Tapi itu ada rasa nggak sih pengen balik lagi ke Jepang kayak wah enakan di Jepang nih daripada di Jogja gitu? Kalau aku sendiri pengen sih, cuman kan karena kita sebagai mahasiswa harus lanjutkan, menuntaskan, iya. paling nggak kita tuntaskan dulu apa yang udah kita mulai, baru mungkin bisa balik ke sana lagi. Berarti ada rencana nih setelah lulus mau balik ke Jepang? Ya doain aja ya. Amin, amin. Kayak gitu. Itu berarti kalau kakaknya mau balik ke Jepang lagi kan berarti setelah magang 1 tahun kemarin itu dapat sertifikat ya. Setelah itu lulus, apakah kita perlu wawancara dan lain-lain lagi? Perlu ya? Perlu. Tapi kita kan karena kemarin perusahaan kita cukup baik, jadi kalau misal kita pengen balik itu bisa tinggal konfirmasi kita perlu nyiapin apa aja. Berarti lebih gampang ya setelah mengikuti ini. Iya. Wah berarti kalau kakaknya daftar kerja nih gampang nih. Iya. Soalnya di CV kan udah tertera nih pengalaman kerjanya di Jepang lagi ya kan. Kita kan juga dari kampus juga mengeluarkan sertifikat pernah magang di sana. Jadi kayak ya kayak yang kamu bilang tadi benefitnya ada dari program ini. Ada banget ya. Wah, gak terasa ya teman-teman. Kita udah ada di penghujung pembicaraan nih. Terima kasih sekali ya. Terima kasih ya Kak Anita sudah berkenan buat kita tanya-tanya ini pengalamannya. Ternyata seseru itu ya magang di Jepang. Jadi kita jadi pengen nih. Iya. Semoga kita ini ya Bisa lolos. Amin. terus ada biayanya juga. Amin. Terima kasih banget ya Kak. Apa lagi? Udah gak kerasa ya, udah jam segini. Udah nggak merasa kita ngobrol panjang kali lebar gitu. Kesana kemari kita ngobrol sampai Jepang banget ya. Teman-teman, selesai juga nih pembicaraan kita pada hari ini dengan Kakak Hanifah ya. Semester 6 sebentar lagi mau KKN. Semoga ini ya Kak sukses, bisa lancar gitu ya. Nah, selesai juga nih podcast kita pada hari ini. Kita tuh jadi ngerasa bahwa kita tuh termotivasi, tapi sebelumnya kita juga mikirin biayanya juga ya. Jadi kita termotivasi, tapi kita juga berpikir bahwa kita harus mempersiapkan uangnya, mentalnya, jiwa raganya gitu ya teman-teman. Kesehatannya juga. Kita harus sehat luar dalam, ya kan. Itu tuh wah sungguh buat kita tuh langsung aja teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Dan dari saya sebagai host mengucapkan terima kasih, dan rekan saya juga host terima kasih. Lanjut, Saya sebagai kameramen mengucapkan terima kasih. Saya sebagai editor mengucapkan terima kasih. Dan teman kita satu lagi yang namanya Husna, kebetulan sedang sakit, juga mengucapkan terima kasih. See you. Salam dan Bahagia. Inspirasi kita semua. Sampai jumpa lagi. Salam dan bahagia.